siang semuanya, teman-teman yang sudah ada di eh, Zoom kali ini di sesi eranya Talks hari Selasa tanggal 25 Juni 2024. Teman-teman mungkin masih di sini, saya ada nama-nama yang berbentuk angka doang, jadi mohon untuk diganti, di rename Zoom-nya dengan format nama underscore instansi. Jadi supaya nanti kita tahu dari mana gitu teman-teman. Karena eh, supaya mengenal lebih dekat dan nanti untuk kepentingan juga menyamakan data dengan sertifikat yang akan dikirim. Jadi mohon untuk di rename dulu teman-teman, untuk nama underscore instansinya apa. Karena masih banyak banget nih yang hanya nama aja gitu. Jadi mohon untuk diganti nama underscore atau strip, dari mana instansinya gitu. Jadi sambil menunggu bisa di rename dulu. Mungkin masih banyak sekali yang belum disebutkan dari mana asalnya. Jadi jangan lupa nama underscore instansi, misalnya dari Universitas Indonesia atau dari PT apa nih misalnya PT Java atau apa gitu. Oke, bisa kita mulai karena waktunya sudah menunjukkan waktu jam 2 siang. So, selamat siang, selamat sore, sorry, selamat sore semuanya. Kembali lagi dan bertemu lagi dengan saya Anissa Kurnia dalam event webinar Eranya Talks. Nah, kali ini kita akan membahas atau topik kita hari ini adalah Basic Networking for Virtualized Technology. Hari ini kita akan membahas gimana sih apa ya networking itu dalam virtualized technology. Jadi misalnya kayak cloud dan lain-lain itu kan sekarang butuh network nanti tuh seperti apa gitu. Jaringan yang dibutuhkan gitu ya. Hari ini kita akan ditemenin sama Pak Andi Amrul sebagai Senior Cloud Engineer di eranya cloud yang akan berbagi informasi atau berbagi pengetahuan nih buat kita semua. Dan jangan lupa nanti di akhir acara kita akan membagikan feedback form, nanti digunakan untuk e-certificate. Jadi nanti teman-teman jangan lupa di akhir acara untuk mengisi feedback form. Karena kalau tidak ada datanya di feedback form, kita nggak bisa keluarin e-certificate-nya gitu. Dan jangan beranjak dari Zoom ini karena nanti di 15 menit terakhir kita nggak akan apa namanya tidak akan lagi membuka atau mengaccept partisipan gitu ya dari panitia. Dan jangan lupa juga untuk bertanya. Jadi nanti pertanyaan menarik akan ada hadiah. So nanti akan ditulis format pertanyaannya adalah nama, instansi dan juga pertanyaannya apa. Nanti kita akan ada hadiah menarik untuk pertanyaan yang menarik juga. Jadi pertanyaannya bisa ditaruh di kolom chat. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama saya persilahkan Pak Andi untuk bisa memaparkan mengenai basic networking for virtualized technology. Kepada Pak Andi dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nisa untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, mungkin memulai sharing pengetahuan yang saya pernah pelajari tentang basic network. Tadi sudah disampaikan, nama saya Andi Amrul, saya staff Era Cloud, senior engineer, network engineer. Eh, Tanpa berlama-lama lagi, eh, kita mulai dari eh, topik kita eh, adalah basic network untuk virtualized technology.
Sebenarnya untuk network itu eh, kita butuh pengetahuan dasar, hanya pengetahuan dasar. Pengembangannya itu eh, mengikuti eh, teknologi yang sedang berkembang sih. Oke, kita eh, mulai. Kita akan membahas dasar network. Kita akan membahas dasar dari network atau jaringan yang selama ini kita ketahui. Pembahasan eh, di topik ini eh, saya coba bagi tiga. Yang pertama, eh, network dan LAN. Eh, Poin kedua, IP address. Dan poin ketiga, virtual LAN. Itu tiga itu yang akan mendukung teman-teman di sysadmin untuk membuat virtualisasi eh, VM ataupun virtualisasi di network. Yang pertama, apa itu komputer network? Komputer network itu adalah sistem komunikasi dua atau lebih eh, komputer atau device untuk berbagi data atau sharing atau transmis eh, sharing informasi. Untuk komputer network itu sendiri eh, paling dasar kita harus mengetahui dua konsep atau dua basic teori. Yang pertama, teori OC layer. Ini penting, di mana OC layer ini untuk IT sangatlah eh, sangat-sangat mendasar dan selalu dilihat. Dia ada di sini saya coba eh, kasih capture-annya berupa tangga. Dia ada 7 seven OC layer. Dari 7 ini, OC layer pertama itu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, and prestation layer, and application layer itu yang paling terakhir. Poin kedua untuk basic teorinya ini adalah topologi. Ini penting juga, dari OC layer ini pengembangannya nanti akan menuju ke eh, topologi-topologi, apa yang kita inginkan, bagaimana kebutuhan customer atau segala macamnya. Untuk OC layer itu saya coba eh, jabarkan. Untuk network sendiri, hmm, OC layer itu eh, antara layer 2 dan layer 3. Kalau untuk layer satu itu kita bisa gambarkan itu physically lah, berupa switch, hub, atau modem berupa yang dialirkan listrik. Untuk layer 2 dan layer 3 memang khusus untuk network itu eh, bisa kita kasih contoh protokolnya, adalah Ethernet, port di switch, MAC address biasanya itu kalau laptop di ada MAC addressnya di portnya, dan VLAN. Untuk layer 3 itu itu masuk transport sebenarnya. Eh, Setengahnya pengantar lah. Net, Layer 3 itu berupa contoh protokolnya IP dan beberapa eh, routing table, RP, RIP, IG, BGP, OSPF. Itu protokol-protokol sebagai routing table sih. Jadi
OSI layer ini berfungsi sebenarnya untuk nanti kadang beberapa case isu, contoh pada application layer atau contoh lah ya, aplikasi ternyata tidak connect. Nah, itu dibutuhkan eh, trace issue, atau kita harus trace dari bawah, dari layer 1, layer 2, layer 3, eh, sampai nanti eh, pasti kita akan ketemu isu itu ada di layer 2 kah, atau eh, ternyata di transport layer TCP-nya di blok atau segala macam. Nah, OSI layer ini benar-benar berfungsi sebagai sebagai dasar untuk eh, di sisi IT sih sebenarnya. Oke. Nah, basic yang kedua adalah topologi model. Model topologi ini hmm, sebenarnya ada banyak ya. Cuma eh, saya ada ambil beberapa aja. Bus, star, mesh, sama ring. Untuk yang biasa, yang eh, yang populer sekarang digunakan adalah tiga: mesh, star, sama ring. Untuk ring, ring kita lihat dia melingkar. Ini hampir kebanyakan ring ini, topologi ini banyak dipakai oleh ISP. Kenapa? Karena biasanya ISP itu dia mempunyai koneksi luar kota ya. Contoh ISP A yang berada di Jakarta itu punya eh, koneksi ke Bandung. Eh, Redundansinya mereka itu lebih lebih the best practice-nya itu lebih lebih menggunakan ring. Contoh Jakarta Bandung yang link A mm, melewati Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung. Yang jalur B bisa menggunakan Jakarta, Bekasi, Bandung, lewat lewat Pantura lah. Nah, jika fungsinya fungsinya di mana ring ini? Kenapa ISP itu menggunakan topologi ring? Jika Jakarta Bogor putus atau Bogor Sukabumi putus, eh, dari Sukabumi itu bisa melalui Bandung, Purwakarta, Bekasi, Jakarta. Jadi dia bisa muter dia. Jadi intinya ISP itu eh, membuat redundancy link, redundancy cabling itu menggunakan topologi ring. Nah, untuk mesh sama star biasanya kita gunakan untuk user atau untuk membuat satu cloud eh, company lah. Mesh ini, topologi mesh ini hampir banyak digunakan oleh pengguna networking. Eh, Kalau dilihat, mesh ini benar-benar redundancy sekali. Karena satu PC, kalau kita lihat, satu PC itu dia memiliki koneksi empat link. Dan kalau satu putus, tiga itu masih bisa eh, terkoneksi dengan tujuannya. Ini yang digambarkan topologi ini kan compute ya. Tapi kalau network itu nanti itu eh, dia berupa switch koneksinya. Nah, untuk star sendiri eh, biasanya kita combine mesh ke star. Star ini biasanya untuk eh, jalur keluar untuk internetnya dari mesh itu untuk
bottomnya Star itu untuk ke internetnya. Jadi eh, sebagai network engineer, Star ini butuh untuk memonitoring traffic yang akan atau sedang dilalui. Biasanya kita bisa tahu tuh kalau dari internet ada kejanggalan, ada traffic kok tiba-tiba tinggi dari Star inilah. Jadi semua terpusat sebelum keluar ke internet, eh, dia harus terpusat dulu data itu atau link data itu melalui satu device. Biasanya sih router atau eh, distribution switch. Oke, untuk topologi eh, kemungkinan ini. Nah, eh, kita perlu juga tahu apa itu eh, LAN. Tadi kita bahas networking itu komunikasi antar dua device, komunikasi eh, untuk komunikasi dua device. Nah, LAN ini eh, namanya lokal area network. Jadi network yang berada di physical location lah ya. Satu satu komunitas. Jadi dia bisa eh, untuk membuatnya itu eh, LAN ini membutuhkan atau bisa dikonfigur dengan cabling UTP atau FO atau dulu zaman dulu masih koaksial. Nah, sekarang mungkin UTP sama FC ya, fiber cable. Eh, dan yang kedua, wireless yang biasa kita gunakan sekarang ini handphone, laptop, di kantor-kantor biasa menggunakan wireless. Itu juga bisa dikonfigur sebagai LAN, eh, komunitas atau local area network. Kalau untuk cabling, itu biasanya dari PC atau dari laptop itu eh, nyoloknya tuh ke switch. Nah, di switch ini kalau nanti kalau bicara hanya LAN, local area, itu bisa pakai switch unmanaged. Switch unmanaged kita biasa sebut switch layer 2 tuh. Tapi kalau eh, sudah akan memasuki virtualisasi ke depannya, disarankan memakai switch layer 3. Nah, itu untuk cabling. Nah, eh, dua, dua poin di atas yang konfigur LAN ini itu biasa. Nah, untuk pendukung virtualisasi, ternyata LAN ini juga ada virtual LAN. Jadi tadi kalau LAN tadi itu eh, seumpama ada satu komunitas. Jadi kalau virtual LAN ini komunitas LAN divirtualkan lagi. Jadi eh, namanya kita sebutnya VLAN sih. VLAN itu virtual local area network. Contoh lah ya. Saya bisa eh, kasih gambaran mungkin sebentar. Ini ada simulasi yang coba saya buat. eh, nah, kalau kalau LAN itu adalah komunitas di satu area. Nah, ini PC support satu, akunting, marketing dalam dalam satu komunitas atau satu ruang lingkup. Kalau kita sebut LAN, ini bisa ngobrol dan nyambung dan sharing data atau apapun. Oke, kalau VLAN, VLAN itu
nanti akan terbentuk seperti ini. Dia pisah-pisah. Eh, Komunitas support, dia akan bicara dengan support. Vilanya akan nyambung, dan komunitas marketing, komunitas accounting, dia berbicara sesama komunitasnya atau vilanya. Oke. Nah, ini sudah menyangkut LAN. Poin yang saya mention dari awal tadi, yang pertama, poin pertama network dan LAN, dan poin pendukung yang kedua adalah IP address. IP address ini hmm, eh, address yang unik, address yang eh, diberikan kepada device gitu. IP address ini berupa address untuk device-device network yang ingin sharing data, ingin berhubungan, ingin komunikasi sesama device. Dia harus harus di, dibuatkan address untuk masing-masing device. IP address ini pun ada dua tipe. Tipe yang pertama itu tipe private IP, tipe yang kedua adalah public IP. Jadi ini dibedakan memang di di kalangan di internasional mungkin ya. Ini private IP itu memang khusus untuk yang LAN tadi, yang komunitas-komunitas tadi, untuk private-nya lah, tidak untuk public. Kalau public IP ini biasanya untuk internet, dan biasanya yang mempunyai paling banyak IP address public ini adalah ISP-ISP, karena memang mereka koneksinya seluruh dunia untuk menggunakan IP address public. Nah, kenapa unik IP? Kenapa dibilang IP address ini unique address? Karena yang pertama, IP address ini punya 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Setiap kolom itu biasanya eh, eh, bisa dikasih dari 0, dari 1 sampai 254. Kita bisa tulis lah kolom 1, 10 atau 200, itu bisa. Tidak melewati 255 atau 254 lah. Di per kolom itu sama apa namanya aturannya. Jadi eh, saya kasih contohnya ini: 192, 192, 168, 1.200 contoh. Ini sudah menjadi alamat. Saya coba balik ke sini. Ini saya coba kasih 192, 168, 30, 200. Itu saya kasih alamat untuk support 01, PC support 01. Nah, eh, bisa nggak dia berkomunikasi dengan komunitasnya dia, dengan satu 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 divisi? Eh, Kalau hanya ini kemungkinan nggak bisa. Kenapa? Karena ada syarat satunya lagi, itu kita harus menambahkan eh, range. Kita harus menambahkan range. Kita harus menambahkan range yang untuk IP address tersebut.
Nah, range tersebut biasa kalau di PC-PC kita eh, eh, ngelihat itu ada net mass namanya. Kita sebutnya mass. Nah, mass ini sama eh, eh, dia punya ketentuan eh, itu dia 4 kolom juga. Dia punya ketentuan satu kolomnya itu bisa diisi dari sorry dari 0 sampai 255 kalau ini. Jadi bacanya eh, eh, kalau kalau ini kita kasih range-nya 255, ini tandanya 198. Kolom pertama dikasih range-nya 255, berarti 198 ini sudah tidak ada lagi range-nya, berarti tidak ada, tetap 192, 192. Oke, 168-nya kita tetapkan jadi eh, 255, 255, dan ini 0. Ini 0 tandanya range-nya itu 192, sorry, 1 sampai 254 ini bisa berkomunikasi. Ini tadi yang saya bilang satu komunitas, satu LAN, atau kami sebutnya satu subnet. Untuk IP ini kemungkinan eh, ada materinya lagi, karena hitungannya kenapa jadi 192, 168 itu ada berupa hitungan biner. Jadi kalau pernah kalau kalau pernah tahu bahasa mesin atau debugging, ini eh, ada ada hubungannya. Oke, sampai di sini eh, sudah sudah bisa berbicara. Kita udah kasih addressnya, kita udah kasih range yang akan ngobrol. Siapa aja sih IP yang akan eh, berkomunikasi dengan kita gitu. Ini saya coba kasih gambaran. Oke. Ini saya kasih 30.200/24. Nah, ya, ini /24 itu tadi ya, yang 255, 255, 2550 itu kalau di ada bahasa lainnya itu /24. Kalau nanti masuk ke config-nya switch atau config-nya Linux atau apa. Oke, berarti ini saya coba rubah di 20. Saya coba rubah ini jadi 30.201. Oke, ini saya rubah jadi 30.202. Oke, sebentar. Oke. Eh, eh, sorry, sorry, sorry. Ini kelihatan nggak ya sharingnya? Sharing yang mana tuh Pak? Yang yang PC itu yang Ya network, yang yep, gambar-gambar ini, oh kelihatan Pak. yang gambar PC sama switch-nya kelihatan ya? Iya, kelihatan, Oke, kelihatan. oke, thank you. Pak, Ini, ah, sorry, itu ada kayak coretan merah, mungkin iya, bisa di remove dulu, di unnotate di bawah kiri. di.
Di bawah kiri annotate itu ada coretan merah soal di layar saat ini. Di bawah kiri. Yes, atas mic ada tanda kayak pen. Oke, oke, Nah, itu coba di delete dulu karena ada coretan merah. Jadi kita bisa lihat. oke, oke. Nih, Nah, udah ya. oke, Oke, yes. Terus di sip, hide lagi, annotate diklik lagi. sip. Thank you, Bu. Siap. Nah, oke, saya lanjut ya, Bu. Oke, ini udah 30.202. Ini 30.201 dengan masnya, subnetnya 2550. Ini juga gateway. Oke, 200, 30.200. Ini 30.201. Ini 300, 30.202. Oke, ini dia satu. Oke, kita coba. 192, 168, 30.200. Diri sendiri mau 201, mau 202, mau. Nah, ini yang saya maksud eh, LAN. Jadi kalau dilihat di sini eh, tidak ada batas untuk mungkin security ya, support, accounting atau marketing itu kalau dalam satu komunitas dia bisa bicara, bisa komunikasi, bisa share data. Nah, kita balik ke IP address. Nah, IP address ini contohnya tadi berarti NetMask ini range. Jadi kita membuat komunitas, range-nya berapa sih? Itu bisa banyak. Bisa 255, 000 bisa. Jadi bisa kita mau buatnya berapa sih gedenya komunitas kita? Berapa sih gedenya subnetnya gitu. Nah, tapi di sisi internasional atau di sisi networking dunia itu sudah menetapkan IP private itu, IP private itu eh, hanya tiga ini. Kelas A itu 10.0.0.0, jadi 10.0 sampai 10.255, 255, 255. Nah, hampir kebanyakan kami memakai 10.0 karena di kelas A ini yang 10.0 ini range-nya besar. Jadi kita bisa bagi-bagi sebenarnya untuk marketing range-nya 255, 2550 yang tadi dibilang /24 per /24 semua kebagian dalam biasanya dalam satu company. Nah, untuk kelas P itu 172.16.16.0 sampai 31, 172, 31, 255. Jadi dari 16 sampai 31 itu IP range untuk private, IP range untuk
local area network. Kita bisa gunakan juga tuh. Nah, kalau nemu IP, ketemu IP dengan 172.15, 172.32, nah, itu udah termasuk IP public. Oke. Yang ketiga, ini biasa kita gunakan mau pakai ISP apa, tapi biasanya mereka kalau di rumah biasanya nih pasti ISP-nya kasih 192.168.0.0. Nah, ini juga cuma dapatnya 168 sampai 255 kurang lebih slash 16 kita sebut. Untuk di luar ini itu eh, semua itu IP public. Mau nanti IP-nya 1.1.1.1 itu pasti IP public. Mau nanti 193.x.x.x itu juga IP public. Oke, untuk eh, eh, IP public kemungkinan ini eh, yang penting kita tahu range-nya untuk eh, lokalnya. Kalau range-nya untuk public biasanya tuh ISP kasih berapa sih IP public saya? Mereka kasih biasanya. Oke, nah, kita akan masuk ke pembahasan VLAN yang tadi kita udah coba eh, dasarnya VLAN tuh. Jadi LAN yang divirtualisasi. Jadi VLAN ini apa namanya ya, memvirtualisasikan lokal area network. Jadi tadi saya contohkan di awal support marketing sama akuntansi komputernya bisa komunikasi bisa. Saya nggak kepingin di antara tiga itu eh, berkomunikasi. Jadi saya kepingin support komunikasi komputer sama support. Akunting berkomunikasi sesama akunting. Jadi saya nggak kepingin ada orang yang coba-coba cari-cari password atau apa ke PC saya umpamanya. Nah, itu bisa eh, bisa kita coba kita membuat virtual virtualannya, VLAN-VLAN-nya. Contoh kalau di gambar ini eh, port satu itu connect ke PC satu, port 2 PC 2. Nah, ini eh, ini bisa kita batasin. Contoh lagi. Nah, ini ini kita bisa eh, kita bisa bikin eh, contoh tiga ini kita bisa bikin support itu punya komunikasi sendiri, komunitas sendiri, akunting komunitas sendiri, marketing komunitas sendiri. Gimana caranya? Kita keluarin dulu mereka dari komunitas komunitas LAN dengan IP yang berbeda, dengan subnet yang berbeda seperti tadi. Ini 30.200, ini kita bikin tadi 20.200. Oke, yang ini kita bikin 10.200. Oke, sekarang.
Jadi sendiri mau ke 20, nggak mau ke 10, nggak mau. Oke, oke. Eh, Nanti kita coba. Nah, untuk virtual eh, VLAN ini, hmm, tadi kita udah pisahin nih. PC ini sendiri lingkupnya, PC yang A sendiri lingkupnya, PC B sendiri lingkupnya, PC C sendiri. Dan dia connect ke port masing-masing. Kita udah bikin juga IP-nya berbeda dengan lingkupnya berbeda. Gimana caranya mereka ngobrol atau config kita ngonfig switch-nya. Nah, ada dua cara untuk di switch itu. Untuk di switch itu kita ada namanya port access port. Access port ini hanya spesifik VLAN, hanya eh, untuk dilewati satu VLAN. Jadi dia nggak bisa eh, dilewati kalau kita eh, config port itu jadi akses itu nggak bisa dilewati dua VLAN. Biasanya access mode namanya kalau di switch. Itu nggak bisa tuh dilewatin dalam satu port itu dua VLAN. Kalau dia connect PC ke switch itu udah pasti satu VLAN PC tersebut. Itu eh, itu kita kasih akses mode, kita kasih akses untuk port tersebut. Ini bisa dilihat gambarnya. Yang merah itu connect ke port yang merah. Port yang merah ini bisa dibilang VLAN 10. VLAN 10 itu connect ke port merah, VLAN 20 connect ke port eh, kuning warnanya, 30 ke port hijau. Nah, port-portnya ini disetting VLAN akses yang akan melewati port ini, dikasih tahu kita config portnya yang akan melewati port ini VLAN hanya VLAN 10. Nah, itu pasti akses. Nah, eh, untuk terang, untuk eh, terang itu adalah port yang disetting itu multiple VLAN. Jadi minimal port ini dilewati dua VLAN, itu minimal dua VLAN. VLAN ini, VLAN itu bisa kita buat. Bentar, saya coba masuk. VLAN itu ada 2000, ada 4.900, 4.094. Jadi eh, teman-teman bisa bikin LAN itu 4.094 LAN komunitas tadi. Oke, cek. Nah, eh, jadi kalau mau dilewatin portnya itu lebih dari satu, itu pasti kita bikin trunk port. Nah, trunk port ini biasanya connect-nya kalau network itu biasanya terkoneksi antar switch. Kalau switch A mau ngobrol dengan switch B,
itu pasti terang. Kalau menggunakan akses itu banyak cost-nya, cablingnya udah jelas, portnya udah jelas mubazir. Karena kalau cuma gambar ini 5 atau 10 oke lah, masih bisa lah pakai akses-akses. Tapi kalau sudah ratusan atau puluhan agak repot. Jadi eh, kemungkinan kita menggunakan terang port. Oke. Nah, berikut ini sampel eh, kenapa saya dari tadi mention untuk VLAN ini. VLAN ini eh, benar-benar berfungsi untuk dasar dan membantu untuk pembuatan virtualisasi di sisi server, virtualisasi di sisi teman-teman sysadmin. Kenapa? Karena contoh untuk yang eh, sebelah kiri ini ini untuk office ya, untuk office. Jadi yang seperti tadi VLAN A engineer ke VLAN engineer, nanti ke router, baru ke internet. Ini pun sama VLAN marketing, sesama VLAN marketing, awannya langsung ke internet. Ini untuk akses. Nah, untuk yang virtualisasi, mungkin teman-teman nanti mau buat virtualisasi VM atau node. Nah, untuk supportnya network support ke teman-teman sysadmin itu eh, teman-teman cloud itu di dalam node masing-masing node yang ada koneksinya warna merah dan biru ini, masing-masing node ini adalah ini kita sebut node server node lah. Server node ini berisi di dalamnya server node ini semua berisi di dalamnya VM-VM yang kita nggak tahu. Di dalamnya itu ada VM engineer kah, atau ada VLAN, ada VM-nya sales kah, atau VM-nya marketing kah. Nah, biasanya kalau koneksinya itu akan mengikuti siapa sih usernya gitu. Nah, dari VM-VM ini kan nggak mungkin seluruhnya bisa baca. Jadi kenapa tadi ada VLAN? Jadi ada VLAN marketing. Nah, di gambar ini merah sama biru ini merah itu terang ke switch A, biru ini terang ke switch B. Nah, kenapa dibikin dua? Ini karena si node server yang di dalamnya banyak VM tadi, yang mungkin VM customer kah, itu membutuhkan redundancy. Eh, itu harus dipikirkan. Di sisi network juga harus dipikirkan untuk teman-teman kasih adminnya. Nah, mungkin teman-teman di sysadmin nanti bisa bikin eh, port yang ada di node-nya itu aktif backup, seperti teman-teman era buat sih. Nah, itu jika yang merah putus linknya, eh, dia otomatis akan eh, mengarah ke eh, yang backupnya, ke biru. Kalau dilihat di gambar ini hijau ini adalah redundannya si switch. Eh, mungkin kalau teman-teman yang udah ada di network itu bisa tahu eh, bahasa stacking ya, itu ya umum kalau di Cisco itu bahasa stacking. Kalau di hmm, yang zaman sekarang namanya dia MLAC kalau nggak salah, multi multi leg apa ya. Jadi eh, jadi bisa 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 nanti ini ke atasnya ada routing sama kayak gini nih, sama kayak yang ada gambar di access mode ini. Eh, ke atasnya ketemu router dan ketemu internet. Eh, biasanya sih gitu. Oke.
Masih ada waktu kah, eh, Mbak Nisa? Kalau masih ada yang mau dijelaskan bisa Pak. Namun kalau enggak kita mulai tanya jawab aja sih. Oh, Kalau udah boleh. selesai. Oke, Boleh sih. Nah, tanya jawab ya. Atau boleh Pak Andi silakan. masih ada bahasan lagi? eh ada sih, cuma mau kasih contoh yang tadi aja sih, komunikasi antar Oh, oke. ini ya. Oke. Hmm. Boleh sih, Pak Apa? dicontohin aja dulu atau Oh, kita mau oke. sambil tanya jawab juga bisa juga sih. Boleh, boleh Ibu. Saya config Oh, dulu. oke. Ini switch-nya memang belum Oh, di oke. config Boleh, sih. boleh Pak. Oke, Silakan, oke, silakan. oke. Silakan Ibu, biar saya config dulu ini. Oke. Ini mungkin kita sambil menyebutkan pertanyaan. Em, ada dari tadi ada yang menarik nih dari saya baca. Eh, hmm, ini ada pertanyaan dari eh, Daniel C. Ayotek Mm-mm. Plus. Ya. Protokol apakah yang bisa kita gunakan untuk transfer file antara platform yang berbeda, misalnya Unix dan server Windows? Oh, itu 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 eh, di layer transportation ya. Itu yang saya tahu itu bisa transfer file itu bisa menggunakan FTP, itu portnya saya lupa ya. Tapi eh, eh, kalau untuk transfer file antar antar eh, antar apa namanya platform itu biasanya bisa menggunakan FTP ya, Windows itu saya lupa nama softwarenya, tapi dia akan bicara dengan sesama portnya sih, gitu sih Ibu. Jadi itu di layer transportnya sih. Eh, Dia bisa menggunakan eh, aplikasi sih. Kalau Windows itu biasanya saya lupa ya, Filezilla atau apa pun. Itu bisa ke mount-nya Linux model gitu sih. Gitu sih Bu. Hmm, oke. Terus ini mungkin Pak Sarwo Edi dari PT Duta Pratama Teknologi ada pertanyaan routingnya gimana? Mungkin ada pertanyaan lebih jelasnya Pak, routing apa nih? Routingnya gimana? Ada pertanyaan routingnya gimana? Oh, 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 itu saya, oh, silakan Bapak kalau mau jelaskan lebih dahulu. Eh, terus abis itu ada oh bagaimana pertimbangan selektif dalam pemilihan topologi jaringan, terutama di tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Oh, oke. Saya jawab dulu yang routing ya. Oh iya boleh. Mungkin saya bisa tangkap ya. Kalau bagaimana routingnya, jadi kan tadi eh, eh, filan-filan support, filan akunting, filan marketing kalau sudah dibagi, dia tidak bisa berkomunikasi. Nah, di sini butuhnya yang tadi topologi star tadi. Di sini butuhnya eh, kita eh, ada gateway. Ya, mereka kan masing-masing PC ini harus ada gateway-nya. Jadi di topologi star itu saya bisa balik di sini aja. Nah, eh, saya contohin ini aja. Eh, Engineer, marketing, sales, ini biasanya kita ada di sisi gateway-nya ada di sisi eh,
routing di sisi router kah atau di sisi firewall biasanya. Nah, gateway-gateway ini kalau di sisi firewall itu kita bisa langsung bikin kalau dia sesama satu gateway-nya itu sesama satu device, biasanya kita cuma kalau routing itu kita cuma bikin kalau di Cisco itu bisa kita menggunakan access list namanya, setahu saya. Eh, atau kalau di firewall itu tinggal kalau dia gateway-nya sama di dalam satu device firewall, eh, firewall A, semua ada di firewall A, itu nggak perlu routing. Itu di router itu hanya perlu access list supaya si gateway atau si komunitasnya engineer ini bisa ngobrol sama komunitasnya marketing atau IP per IP. Itu bisa IP komputer eh, komputer A di VLAN-nya engineer bisa ngobrol ya sama eh, komputer A di VLAN-nya marketing. Itu kalau di Cisco di router itu bisa pakai access list. Tapi kalau di firewall, gateway-nya di firewall itu bisa eh, langsung masuk ke rule-nya biasanya kalau dalam satu device. Itu bisa 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 kita allow. Siapa sih yang mau ngobrol sama siapa gitu. Itu bisa kita allow untuk untuk itu. Tapi kalau beda gateway, nah itulah butuhnya routing. Contoh, engineer, marketing punya satu gateway di router A. Sales punya satu gateway di router B. Nah, itu kalau mau ngobrol, itu pasti router sama router itu harus di routing. Harus dikasih tahu, mau cari sales ya, lu ke B ya, mau cari engineer ya, ke A ya. Itu harus dikasih tahu memang. Itu sih untuk yang routingnya. Terus pertanyaan kedua, eh, tadi gimana? Pertanyaan kedua adalah, tunggu tadi, oke. Bagaimana pertimbangan selektif dalam pemilihan topologi jaringan, terutama di tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit? Oh, oke. Eh, sebenarnya eh, sebenarnya hampir sama ya. Semua office kalau di office di rumah sakit atau eh, di rumah sakit itu dia eh, terdapat eh, data center sendiri. Data center atau server-servernya ada di sisi mereka. Nah, eh, itu bisa kita gunakan tadi eh, 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 topologinya untuk yang di networknya itu untuk redundannya itu kita bisa gunakan mesh topologi mesh ya. Tapi untuk si user itu kita pakai topologi star. Topologi star kenapa bilang gitu? Topologi star ini si user itu gateway-nya ke dalam satu device atau satu VLAN atau dalam satu router atau dalam satu device lah. Nah, eh, eh, itu mempermudah untuk nantinya eh, tim network engineer atau apa untuk apapun tim sysadmin atau ada nanti kesalahan atau fraud atau apalah untuk troubleshootnya lebih mudah sih. Eh, jadi topologinya hampir hampir kebanyakan hampir rata-rata menggunakan mesh dan star gitu sih Oke, Mbak. jadi tadi udah terjawab ya. Jadi kalau nggak mesh Hmm, itu adalah star ya Pak topologinya. ya, ya. Terus ada lagi pertanyaan nih Pak, apa yang dimaksud dengan wildcard dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan kantor skala menengah? Kemudian, kenapa NetMask diperlukan dalam IP address jika yang dipakai adalah IP address? Oh, tadi saya udah jawab juga. NetMask itu kalau
Kalau eh, kalau di sisi komunitas tuh apa ya? NetPass itu sebenarnya fungsinya untuk untuk range range berapa sih yang dibutuhin ya untuk IP ini. Kira-kira eh, cuma 5 IP nih kita ngobrolnya nih, ya slashnya atau netmasknya, atau 4 IP nih atau 2 IP nih, jadi kurang lebih netmasknya 252 gitu. Jadi sisanya ada 5 IP ke 255. Jadi kebutuhan netmask itu, fungsinya netmask itu sebenarnya untuk kalau kita butuh range berapa. Kalau nggak butuh range, itu biasanya nanti kalau berbicara tidak berbicara range itu biasanya nanti main di routing table. Nah, itu biasanya dia tidak bicara netmask. Netmasknya pasti 255, 255, 255, 255. Kenapa? Karena routing ataupun firewall itu membutuhkan, jadi rule itu hanya siapa mau kemana itu biasanya. Tapi kalau untuk komunitas, kalau untuk subnet atau itu biasanya tergantung kebutuhan kita sendiri sih. Sebenarnya karyawan di kita ini berapa sih gitu loh. Jadi itu range sebenarnya untuk NetPass gitu. Nah, ada lagi Mbak? Halo, halo, Oh, sorry, sorry. Masih ke mute tadi saya. Ini ada pertanyaan terakhir kali ya Pak, karena udah jam 3. Tapi nanti kalau misalnya Pak Andi masih ada yang bisa jelaskan, nanti habis pertanyaan terakhir ini masih bisa dilanjut. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan migrasi dari on-premise server menggunakan Unix ke cloud yang menggunakan OS Linux. Kira-kira oh gitu routing ya. networks-nya seperti apa? Oh gitu ya. Oke. Eh, Sebenarnya ini di luar ini sih. Cuma eh, saya coba jawab ya. Eh, untuk migrasi dari on-premise ya, on-premise itu kan data center di di kantor sendiri. On-premise itu ke cloud. Itu eh, yang pertama, eh, kita harus membuat, udah pasti kita harus membuat eh, tunnel atau koneksi antara cloud ke on-premise. Itu yang pertama. Kalau mau safety, jadi entah itu list line kah, entah itu, tapi biaya pasti besar. Atau kalau hanya itu biasanya menggunakan IPsec. IPsec itu pembuatan tunnel antara cloud dengan on-premise. Jadi, tapi ini biasanya based on internet biasanya agak rada rada kurang bagus ya. Atau memang dengan software yang backup seperti Erawan punya. Jadi dia backup dulu ke ke resource, setelah itu baru dipindah, baru nanti eh, saat aktifnya itu bisa menggunakan DNS. Itu sih yang saya tahu kalau untuk migrasi. Mungkin kalau lebih detailnya tim-tim sysadmin yang lebih tahu. Gitu Oh ya. ya, jadi nanti Istirahat. mungkin tadi
Pak Ucok mungkin nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, Boleh, nanti bisa boleh, hubungin ke boleh. marketing@eranyacloud.com. Nanti tim Betul. kita akan bantu untuk diskusi lebih lanjut gitu Pak Ucok. Nanti mungkin bisa isi feedback form, nanti tim kita coba untuk bantu Pak Ucok dan teman-teman gitu. Oke, Oke, oke. itu tadi pertanyaannya. Pak Andi mungkin masih ada yang mau dijelaskan lagi tadi, sepertinya kepending Hmm, pertanyaan tadi. hmm, Atau sudah cukup? sudah sih, sudah cukup, Mbak. Oke, Oke, oke kalau gitu. Oke, terima kasih Pak Andi atas terima kasih waktunya banyak, sore hari Mbak. ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join. Saya mau izin share untuk feedback form hari ini. Eh, sudah terlihat. Eh, no, 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 no. Sebentar. Oke, sudah terlihatkah teman-teman semuanya di sini? Ini adalah feedback formnya. Jadi nanti untuk mendapatkan e-certificate, teman-teman harus mengisi feedback form ini dan kita butuh 7 hari kerja. Nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing gitu ya. Jadi mohon diisi untuk feedback formnya. Terutama tadi teman-teman mungkin yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Kalau memang masih ingin ditanyakan, nanti tim dari Eranya Cloud akan hubungi teman-teman semuanya di sini gitu. Oke. Em, Kemudian jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Eranya Cloud karena nanti di sini kita akan umumkan gitu kayak misalnya ada event selanjutnya ataupun ada giveaway atau informasi menarik lainnya tentang Eranya Cloud. Jadi jangan sampai ketinggalan update dari Eranya Cloud. Ada di Instagram dan LinkedIn dengan username Eranya Cloud. Kemudian di Facebook ada Eranya Spasi Cloud Indonesia. Terus di Twitter atau di X ada di Eranya Cloud_ID dan di YouTube ada Eranya Cloud. Gitu. Oke, kembali lagi ke feedback form. Eh, oke, tadi kalau misalnya Pak Andi milih Pak, kira-kira pertanyaan yang paling menarik dari yang tadi dijawab, Waduh, satu pertanyaan, ingat gak Pak yang mana? bentar. Eh, Tanyakan yang rumah sakit kali ya, Bu ya. Tentang Yang rumah saya ingat sakit ya, ya. ya. Oke, jadi tentang Yang rumah sakit yang tadi jawabannya Mesh sama Star betul, itu siapa yang tuh tadi ya nanya? yang Iya, menyangkut gak lupa nih saya juga. Hmm. Oh ini dia dari Pak Handika Risbiantoro dari UHAMKA. Jadi nanti Pak Handika tolong isi feedback formnya. Nanti akan kita kirimkan hadiah menarik eh di detail ya. Nanti tim Eranya Cloud akan menghubungi semuanya. Oke, em, baik teman-teman mungkin itu saja dari eh, tim Eranya Cloud. Terima kasih untuk semuanya yang sudah join di webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Andi atas waktunya untuk terima kasih tadi. menjadi narasumber atau speaker hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa bulan depan pasti kita akan adain lagi webinar. So stay tune terus di sosial medianya Eranya Cloud untuk mendapatkan jadwal webinar selanjutnya. Oke, akhir kata saya dan tim Eranya Cloud mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Nisa. Ya.